Halo Mas Rio, Halo Pak. gimana kabar? Yuk. Halo, Pak Arif, Halo Mas gimana Pak Arif? Rizal. Halo Mas Marco. Waduh, Pak Rian masih siap-siap ya, Pak Rian masih siap-siap. Waduh. mantap. Gimana nih Aduh, liburannya nih, weekendnya nih? ini ya teman-teman habis namanya belajar bareng. Hari ini Ada izin Mas teman-teman aja, nggak bisa ada kelas Mas. di kantor, teman-teman barusan habis belajar bareng ini. Iya, Langsung Mas siap-siap. Riannya udah ini, variannya udah siap. Oke, udah siap, Mantap. siap, siap, siap. Udah. Habis ini dimulai ya. Iya, Iya, iya iya, siap, bentar Oke, ya. oke, oke. Jam 1 pas. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Udah bisa disiapin pertanyaannya teman-teman. Halo Pak Rian. Halo Varian. Halo, salam Johan. Nah, salam cuan, waduh. Dan kenapa hari ini? Oh, belum ya, libur ya lupa. Akhirnya bisa live bareng dengan Varian ini. Jam Kalau 1. sibuk, kalau sibuk, kebanyakan acara sibuk. Mantap, emang nih, aduh. Jam 1 Teng kita mulai. Oke. Siap. Bismillah Tadi dulu. ngajar di sini aku. Dari jam berapa dia? Dari jam 9. Lagi itu loh. Udah kepar. Red. Silakan yang mau gabung, silakan. SCS Lovers. Salam nyangkut. Salam nyangkut. Belas 14. Keren. Gimana enaknya ya? Pegang ya. Yuk. Jam 1 Teng ya. Rame Mas di rumah Mas. Tiap hari. Waduh. Tiap hari ngajar di rumah. Tiap hari juga ada orang baru di rumah. Mantap. Makin besar SCS. Amin. Jatuh ini. Ini gelap nggak? Ayo, udah. Kita mulai. Terang Pak, terang. Ayo, mulai kan Pak Arif. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Sajen Lover dan SCS Lover. Ya, ini live kita pertama ya untuk Sajen Saham, dan sangat berterima kasih banyak kepada Pak Rian nih, founder dari Stok Cuan Saham Indonesia ya, bisa live bareng kita. Nanti Pak Rian mungkin akan memberikan tips-tips kepada kita nih untuk kita nih sebagai trader pemula nih, apa sih harus yang kita siapkan gitu ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Arif Maulana ya kan, salah satu tim dari Sajen Saham atau Sajen Mologi. Di sini aku ditemani juga sama Mas Rio ya, dan tamu istimewa kita Pak Rian ya, Fitrian Nur Hadi ya. Silakan Mas Rio, say hello dulu mungkin. Ya, sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Nama saya Rionaldi Tarigan, salah satu tim dari Sajen. Dan di sini kita udah ditemanin langsung sama Pak Rian. Ayo Pak, silakan Pak. Oke. Selamat siang semuanya. Siap. Terima kasih buat Sajenologi, Mas Arif sama Mas Rio yang udah ngadain ini nih. Ini pertama kali kita, bukan kita Iya. aku sendiri. Ini pertama kali buat live IG. Aku punya IG, cuma nggak aktif juga. Apa ya? Kurang waktunya buat ngurus. Wah, sibuk ya.
Ya gitu ya, alhamdulillah kebanyakan kegiatan. Eh, jadi ini buat teman-teman aja semuanya. Ini kenalkan aku Fit Radi, founder dari Stok Cuan Saham. Jadi aku yang punya akun Telegram SCS itu, gitu ya. Yang kasih menu pagi, menu sore. Kan menu sore udah dibagi sama Pak Agus. Jadi aku fokus di menu pagi sama thread aja. Gitu. Umurku masih muda, masih muda. Waduh. Masih muda. Sekarang baru berapa ya? Baru 26, kisaran 26. 26. Benar-benar ini ya, apa namanya? Miliarder muda ya. Jiwa mudanya tapi bisnisnya tuh udah banyak teman-teman ini. Jadi Pak Rian ini salah satu pendiri dari Stok Cuan Saham Indonesia ya, yang biasa kita sebut tuh SCS ya. Dan Pak Rian ini ternyata nggak hanya bergerak di bidang market bursa aja, nggak bergerak di saham aja. Memang Pak Rian ini bergerak banyak bisnis ya Pak Rian ya. Ada apa nih Pak Rian? Kalau boleh tahu Pak Rian. Saat ini kita fokus di home industry, di pabrik tahu sama bisnis pengembangan ke tempe, karena dua bisnis itu yang tiap hari nggak ada matinya. Waduh, mantap. Ya, bisnisnya memang kampungan, tapi orangnya nggak kampungan, udah. Anak muda tapi ini ya miliarder ya. Ya, alhamdulillah. Nanti mungkin Pak Rian bisa memberikan ini nih, apa namanya, kita sifatnya diskusi aja, masih cerita-cerita. Jadi mungkin Pak Rian bisa share pengalaman Pak Rian, terutama di saham ya. Bagaimana sih dulu Pak Rian tuh bisa mengenal saham tuh, bagaimana ceritanya, terus sampai mempunyai apa ya, motivasi bisa membangun Stok Cuan Saham, komunitas yang udah besar ini ya, dia 7.000 anggota ya gitu. Nanti mungkin Pak Rian bisa jelaskan itu pengalaman Pak Rian, pahit-pahitnya bagaimana, terus apa namanya, kayak bergurunya sama siapa. Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman SCS juga yang nonton di sini juga bisa mungkin ditanyakan gitu ya. Oke. Jadi awal mula aku kenal saham itu aku itu dari kelas 2 SMK kejuruan teknik. Aku bahkan orang teknik, bukan orang akuntansi, orang teknik. Oh, teknik ya. Jadi waktu itu pas lagi kerja lapangan itu ada 6 bulanan. Pada hari itu ada pelangganku datang mau servis mobil atau kendaraan ya. Itu ya bilang bisnis ini orang emang kurang berkelas nih kayaknya nih. Coba dah aku dengerin, ternyata ada bisnis investasi gitu kan, investasi. Di kelas 3, Panari adekku juga kelas 2, kelas 3 adik kelas 2. Kelas 2 itu adekku jurusan akuntansi. Nah, dia bilang, gini, Kak, aku kalau lulus sekolah dibantu ya buat mau bisnis saham gitu. Dibantu buat bisnis saham gitu. Nah, apa tuh saham gitu? Dia bilangnya gini. Oh, gitu ya gitu. Coba deh aku juga bantu, juga belajar juga, siapa tahu juga ada rezeki di sana gitu kan. Oleh gua coba dulu. Itu tahun berapa ya? Tahun 6 tahun yang lalu kayaknya, berapa? 2000 berapa? 6 tahun lalu berarti 2015. 16 kan? Ya. Ya, gitu kan, itu 6 tahun yang lalu tuh. Jadi awal dari sana aku tuh belajar apa tuh saham gitu kan. Nah, pada hari lulus sekolah aku berbisnis di apa ya namanya? Cuci mobil. Aku berusaha bisnis cuci mobil dulu. Waktu itu dikasih modal sama kakak itu hanya 5 juta doang. Aku muter coba deh itu. Orang lulusan sekolah kejuruan ya nggak punya mindset tentang bisnis ya, apalah gitu ya, tentang ilmu aku nggak tahu. Jadi hancur 1 tahun hancur, 2 tahun hancur. Habis itu aku belajar lagi tentang apa namanya, bengkel, karena aku juruan kan buka bengkel. Sekarang sama terus belajar saham tiap hari. Tapi itu dalam 1 bulan kadang 1 sampai 2 kali belajarnya gitu. Jadi nggak berhenti di saham. Nah, habis itu aku dipanggil saudara ke Arab Saudi ya gitu kan. Arab Saudi itu diajak umroh sekalian sama jaga saudara lagi sakit di sana. Oke, aku 3 bulan di sana belajar, ternyata kok dikasih uang di sana gitu loh, dikasih uang.
Ya udah deh, aku Modal, ambil, modal, ya, Mas, kasih ya, uang, modal. diambil aja. Diambil, kasih uang, gue ambil. Nah, itu kayaknya enak di sini daripada di Indonesia, kayaknya kesulitan dari kerjaan gitu. Nah, kapan hari itu dulu uang itu, aku punya temen sekolahku tuh dia juga bisnis saham juga. Aku tanya, boleh dong sharing-sharing itu kan? Ya? Pas waktu aku bikin akun otoritas, bla 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 bla. Itu pas di beberapa bulan kemudian lupa aku top up 50 juta pertama kali top aku 50 juta. Ternyata kok cuan gitu pertama kali. Lama-lama kok minus habis duitnya guys. Jangan lupa juta Posisi habis belum gitu belajar kan. ya Mas ya. Posisi belum belajar ya Mas ya. Belum, cuma sharing-sharing aja sama teman sama apa saudara adikku itu belajar sharing-sharing. Habis 50 juta, aku top up lagi punya dana cadangan 50 juta, aku top up lagi 2 kali 50 juta sama. Habis lagi tinggal 10 juta, waduh, dan aku habis gimana itu ya? Aduh, cadanganku udah habis semua. Oh beneran, ya beneran aku nggak pernah pakai modal besar dulu. Modal paling besar tuh nggak 50 juta. Habis top up 100 lagi, juta. top up lagi gitu. Yang ketiga kali aku masa sih ini kayaknya katanya harta karun gitu, mana hartanya gitu. Aku top up lagi 10 juta, itu terakhir kali 10 juta. Ternyata cuan, 10 juta aku cuan. Nah setelah itu aku baru, ternyata aku kesalahan dari modal nih kayaknya. Coba deh aku pakai 10 juta ini aku kembangin dulu gitu. Jadi sampai sekarang 10 jutanya udah balik berkali-kali lipat gitu. Wah, Alhamdulillah dari sana. Jadi aku belajarnya dari pengalaman aku sendiri, dari kesalahanku. Aku cari salahku di mana nih itu. Cara belinya salah jualnya gitu kan. Gitu. Jadi buat teman-teman semua nih, buat rekan-rekan SDS yang udah main di saham, jadi saranku jangan patah semangat, terus berjuang. Jadi saham ini memang harta karun gitu. Jadi aku selama ini udah kurang lebih 6 tahunan, hampir 7 tahun ini kayaknya, hampir 7 tahun di saham. Alhamdulillah sudah punya perusahaan sendiri. Iya, keren. Nah, kalau boleh tahu ini Pak Aryan dulu awal belajarnya gimana sih? Atau belajar sendiri kah? Atau memang ada mentornya? Atau memang ikut grup-grup juga gitu? Gimana sih awalnya di awal belajar saham? Jadi awal-awalnya tuh ya itu sharing-sharing aja, sama teman, baca-bacanya. Minta hari ini beli apa, kita nggak tahu, bingung semua. Ya aku tanya dia nggak tahu, cari info gitu kan. Ternyata belajar di Google tuh, ternyata di Google banyak ya, kayak di YouTube. Nah, habis itu ketemu salah satu guru saya di Jakarta itu, aku nggak mau sebutin namanya, Jakarta. Ternyata, aku boleh ke sana gitu, Oke, pulang dari Saudi aku ke sana. Habis ke sana dikasih cara-cara gini. Ternyata ada loh komunitas yang ngasih rekomendasi saham, pas edukasi saham. Wah ini bagus sih kayaknya. Aku ikut deh gitu. Apa nanti itu mendapat 5 juta. 5 juta. Enggak, yang di saham aku tarik dulu, bayar itu 5 juta. Nah, habis itu 3 hari itu memang bagus semua karena mungkin ESG-nya naik kapan hari. Habis itu turun. Waduh, nggak sesuai ekspektasi gitu. Jadi aku terus belajar kesalahanku dari mana, belajar analisa dan lain-lain itu. Ternyata setelah aku pikir-pikir 2 tahun kemudian aku terus alhamdulillah dari 2 tahun itu udah bisa berkembang aset di saham itu. Jadinya aku pikirnya, wah ini kayaknya memang bagus nih. Aku pikirnya gini ya, gimana ya orang-orang yang baru terjun di saham tapi dia nggak tahu gitu kan, gimana gitu, belajarnya susah, belinya apa nggak tahu gitu kan, salah-salah gitu. Jadi aku mikirnya sama rekan itu gini kan, atau gini aja deh kita bikin komunitas seperti yang dulu itu yang 5 juta, siapa tahu kita bisa ngasih wawasan ke orang lain gitu kan, ngasih pembelajaran gitu. Nah, ternyata 2 tahun pertama STS 2 tahun Februari kemarin STS ulang tahun yang kedua kan. Mantap. Alhamdulillah di
kalau nggak salah di bulan Februari kemarin tuh anggota saya tuh udah 5.000 gitu. Aduh, nggak sangka tuh loh, nggak sangka udah 5.000 peserta. Alhamdulillah dari uang pendaftaran STS yang 50.000 itu aku 50% aku kasih ke anak-anak marketing semua. 50%. Mungkin Mas Arif, Mas Rio kan juga termasuk marketing juga sekarang kan ya. Kalau gimana? 50% enggak? 50% enggak? Kasih ke marketing. 50% lagi. Aku 10% punya aku. Yang 40 buat bakti sosial. Bakti sosial. Jadi aku punya yayasan sendiri. Punya yayasan sendiri itu anak yatim piatu udah lumayan parah. Sama setiap hari Jumat kita tuh sedekah gitu. Jadi apa ya? Yang pernah aku tuh kita terlanjur hidup, jadi kita mau nggak mau jadi orang baik gitu. Wah, kita dapat pelajaran berharga ya dari Pak Rian ini ya. Jadi Betul, insya Allah. walaupun kita banyak rezeki, kita tetap harus. Mas mau nanya nih Mas. Mas aku mau nanya nih Mas. Mas Rian, aku mau nanya nih, untuk pemula nih ya, untuk trader pemula itu satu grup saham tuh berapa sih Mas? Soalnya aku kan pernah dengar nih kata influencer artis juga ya, art buat konten, untuk trader pemula itu jangan terlalu banyak grup VIP atau cukup gini aja. Jadi aku mau nanya nih sama Mas Rian nih, untuk trader pemula dia tuh idealnya tuh masuk grup VIP itu berapa? Misalnya 1 aja atau 2? Apa, karena kan kebanyakan grup juga kita pusing nantinya gitu ya. Iya, iya. Jadi kalau saranku ya, berapapun grup VIP-nya, teman-teman, 10, 20, 50, 100, silahkan bebas. Yang kita ambil apa? Jangan rekomendasinya, tapi ilmunya yang kita ambil. Ilmunya kita serap. Terus kita serap. Mau 20 grup, silahkan ambil. Ilmunya kita serap. Tapi kita cari ilmunya. Ilmunya ya Mas ya, ilmunya ya. Kita jangan ambil. Rekomendasinya kita jangan ambil, tapi dari ilmu itu kita belajar. Ini ambil rekomendasi ini dari gimana sih gitu kan? Nanti kita juga sendiri gitu loh. Jadi nggak ada saran sih gitu. Dari aku sendiri juga cuman hanya satu nih, karena SCS ini jelas-jelas edukasinya jauh banget. Makanya aku sampai sekarang ini cuman satu grup SCS aja. Jadi fokus ke satu aja malahan lebih bagus gitu, karena kita bisa langsung fokus nyari ilmunya gitu, bisa fokus ke sana gitu. Nah, saya ingin nanya nih, gimana sih cara kita menentukan mentor yang tepat gitu saat kita mau belajar saham ini gitu? Kan banyak tuh mentor-mentor di luar sana yang bisa dibilang ngepom-pom gitu, atau untuk kepentingannya sendiri gitu. Gimana cara kita untuk menentukan mentor yang tepat saat kita baru mulai belajar saham? Jadi untuk buat teman-teman buat yang mencari mentor yang terbaik atau guru yang terbaik, coach yang terbaik, gimana sih gitu kan? Kalau dari aku sendiri itu tipsnya ya sederhana kok gitu. Cari orang yang portofolionya itu terus naik. Itu nomor 1. Yang nomor 2, terus melakukan edukasi seperti itu. Yang ketiga, orang yang ramah, ditanya dijawab. Udah itu aja gitu. Soalnya apa? Banyak mentor-mentor yang sekarang itu yang model KW gitu. Modalnya dikit bilangnya pokoknya gede ratusan juta gitu. Banyak gitu. Atau yang modal gede dia nggak mau sebutin gitu. Kenapa? Karena dia privasi, nggak boleh. Secara hukum Islam kan itu nggak boleh apa ya? Pendapatnya kita nggak boleh sombong sama orang lain, nggak boleh. Aku sendiri teman-teman marketingku semua aku ajarkan nggak boleh ada satupun yang share portofolio dia. Tuanya berapapun aku nggak bolehin. Ya. Nggak boleh pamer dong ya. Nggak boleh pamer gitu. Kalau jadi motivasi silahkan ambil hikmahnya aja. Karena di saham itu sekedar ini deh ya. Karena di saham itu kan hitungannya persen ya Mas ya. Hitungannya persen, bukan persentase, bukan nominal. Kalau untuk nominal itu bisa menyusul gitu. Nah, itu dulu di 2000 berapa ya? 2020 kayaknya. Padahal IHSG itu bulan 10 waktu ini betul. IHSG itu turun dalam. Ya. 2020. Orang-orang panik. Justru panik, portoku naik 120%. Gokil. Keren. Coba nanti cari aja deh di ilmu profit loh. Di ilmu profit cari aja di bagian media mungkin.
cari aja ada gambar fotoku ya di bulan 2020 kayaknya, tahun 2020 cari aja, ketemu kok. Padahal dia hancur bulan itu. Tapi fotoku naik 120%. Keren. Nah Mas, aku mau nanya nih Mas, kan sekarang ini kan banyak angkatan kolonial ya, jadi orang-orang yang bermain saham di saat dia posisi COVID-19 gitu kan. Nah sekarang kan market IHSG juga sudah bergeraknya kembali ke asalnya ya, di angka 6.000 ya, beda cerita waktu di Asia masih di angka 4.000 ya. Artinya di angka 6.000 ini pasar bergeraknya sideway, terus pasar bergeraknya tuh juga nggak jelas, yang membuat para trader pemula itu bisa dibilang labil lah. Jadi dia ya kalau zaman kemarin waktu zamannya 4.000 up ke 6.000 semua orang pasti bisa cuan ya. Kalau sekarang pasti banyaknya CL gitu ya, CL terus nyangkut gitu-gitulah pokoknya. Bahkan udah dikasih rekom aja masih nyangkut, masih CL kan gitu kan. Nah, itu cara waktu dulu Mas Rian nih, waktu jadi trader pemula nih, dulu kan pernah mengalami fase itulah ya, pernah mengalami di saat titik seperti itu. Jadi kita, gue boncos terus nih, gue nggak untung nih, gue nggak pernah untung di saham nih. Sampai akhirnya Mas Rian tuh bangkit, grow up kembali ke levelnya tuh gimana Mas, supaya kita meyakinkan diri kita tuh supaya bisa cuan lagi gitu loh, bisa yakin kalau aku tuh bisa sukses di saham tuh gimana Mas caranya Mas? Jadi caranya itu cukup simpel. Yang aku terus tanamkan di pikiranku itu ada 3M. Bukan 3 miliar loh, bukan masker, jaga jarak atau cuci tangan, bukan itu. Tapi ada 3M ya. Jadi nomor 1 metode. Dan nomor 2 mindset. Nomor 3 money management. Itu harus ditanamkan di pikiran kita masing-masing gitu. Jadi M-nya itu apa metodenya? Metodenya itu kita di saham itu kesalahan terbesar itu di trading. Kesalahan terbesar. Kenapa? Emosional kita itu apa ya? Kuat. Begitu turun kita down. Begitu naik kita Jaringan. Jadi tadi ada 3 tips ya. Ada metode, ada money management, sama satu lagi tadi apa Pak? Belum sebut. Iya, lupa. Mindset. Iya, ada mindset. Ya. Memang kesalahan di trader awal memang metodenya ya. Memang metode kita yang kadang salah. Kadang kita itu terlalu ambisius kadang. Dan juga dari mindset juga kita yang pengen percaya di trading. Nah, dicoba lagi Pak, diundang dulu. Pak Riannya mungkin lagi ada masalah. Kita tunggu dulu ya teman. Boleh kita undang lagi. Ya. Oke, kita invite lagi ya Pak Riannya ini ya. Jadi gini teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin sering kita tadi tahu di juga saat sekarang nih ya, bisa dikatakan mungkin teman-teman tuh tidak tahu kenapa alasan teman-teman beli. Yang kedua, tingkat money management teman-teman tuh harus dikuatkan lagi, jangan pernah all in, lalu juga jangan pernah pakai margin gitu kan. Jadi memang supaya teman-teman nggak cepat pensiun di saham tuh itu caranya gitu ya. Ini kita undang lagi. Dan juga tadi Pak Rian kelihatan ya, di awal-awal boncos, tapi lama-lama dia terus bangkit sampai sekarang ini gitu. Itulah pesan sama kita gitu. Walaupun kita ruginya, nggak apa-apa. Yang penting kita haus akan ilmu gitu, haus akan belajar. Kita jadi upgrade diri kita setiap waktu terus. Jadi bisa seperti Pak Rian sekarang, seorang miliarder di umur 26 tahun. Kurang apa itu? 26 tahun, gokil. Yang aku pernah baca bukunya Pak Rian itu dari modal yang tadi 50 juta diceritakan ya, sekarang modal itu sampai aset itu bertambah jadi 4M ya Mas Rio kalau nggak salah ya. Lebih dari 4M Mas sekarang. Lebih dari 4M. Ini kita coba undang itu lagi ya Pak Riannya ya. Iya, mari. Oke. Mungkin lagi masalah jaringan. Iya. Buat teman-teman nanti yang ada pertanyaan menarik nih,
silakan ditulis di kolom komentar ya. Nanti kami pilih yang menarik, langsung kita tanyakan ke Pak Rian langsung. Hmm. Setelah ini kita tanyakan langsung. Kita pilih komentar dari teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya dulu sebelum Pak Rian masuk gitu, nanti mungkin kita bisa bantu jawab. Ini aku undang Pak Rian lagi, coba ya. Kok tiba-tiba mungkin jaringannya hilang. Ya, kita undang dulu. Sahamnya. Nah. Saham itu, kalau dari yang segi yang aku tahu, saham itu sedang lagi uptrend. Nah, kalau kita nyangkut sedang di saat uptrend itu masih bisa diselamatkan. Tapi kalau kita nyangkut di downtrend masih enggak. Itu sulit diselamatkan. Jadi untuk sahamnya memang masih berpotensi ke depannya untuk masih naik. Jadi untuk ada saham, Jadi ya masih bisa ditahan. Gitu. ya, jadi gini teman-teman ya, sebelum kita masuk ke satu emiten ya, membeli saham itu, hal yang pertama harus kita lakukan itu adalah menganalisa saham itu sedang bergerak apa gitu ya. Sedang bergerak uptrend, downtrend, dan kita undang lagi Pariannya. Biasanya kayak gini tuh HK pas opening pas naik nggak dapat. Nanti kita tanya. Aduh, bahasa setelah jaringan mas. Ya. Udah nggak tahu kenapa. Sampai mana tadi Mas Adi? Oh, mohon maaf semuanya ya, ini tadi katanya si info ada yang ganggu, nggak tahu juga. Siap. Tadi melanjutkan Oke, tadi Mas ya. Rian, supaya kita bisa nggak menyerah di saat kita posisinya tuh sering CL, itu gimana Mas? Tadi kan sempat terpotong tuh, mungkin bisa diulang Mas. Oke. Itu kalau buat yang sering-sering stop loss, yang sering-sering minus gitu kan. Jadi saranku itu belajar analisa. Kapan kita buang barang, kapan kita masuk gitu kan. Kita bisa masuk kalau bisa keluar. Jangan coba-coba kita bisa masuk, bisa keluar gitu kan. Jadi saranku itu semuanya saham, apapun sahamnya, gorengan, second liner atau di blue chip gitu kan. Jadi semuanya tergantung sahamnya. Kalau sahamnya potensi itu turun, maka siap-siap aja kita lepaskan aja, kita relakan aja duitnya daripada duit kita terus turun gitu kan. Berarti memang kita harus analisa dulu gitu ya Mas Rian ya, intinya ya. Kita jangan pernah membeli saham tuh tanpa analisa lah pokoknya ya. Tanpa trading plan gitu ya Mas Rian ya. Ngomong-ngomong masalah menyerah nih Mas ya. Mas Rian pernah nggak boncos terparah itu berapa dan di saham apa? Ngomong-ngomong menyerah gitu. Boncos terparah ya itu dulu tuh pas lagi goreng INP kok disebutkan dari masa. Jadi di dulu tuh pas pernah lagi angkat aja deh ya, ngangkat di NBX dulu tanah laut itu ternyata ada yang guyur gitu loh. Minus tergede ya itu. Kalau untuk nominalnya kalau buat makan 3 tahun cukup lah itu. 3 tahun itu pasti down banget dong Mas. Itu down banget dong Mas. Ya, dulu pas ngangkat lagi fiturnya INDX dulu itu lagi XA itu, dulu aku juga bantu ngangkat. Ternyata begitu diangkat, pas waktunya jualan di situ aku ketiduran. Jadinya turun dulu, waduh itu terparah. Pas dulu ARB kan masih 25% ya. Itu dulu ARB 35%. Nah, Mas aku mau nanya lagi nih Mas. 2 kali. Ya. Nah, Mas aku mau nanya nih Mas. Untuk sekarang kan fase IHSG kan bergerak cenderung sideways ya. Artinya untuk saham-saham LQ45 tuh cenderung tidur ya Mas. Dia nggak bergerak ya. Nah, untuk trader pemula kan pernah dengar jangan pernah membeli saham gorengan. Jadi kita untuk amannya membeli saham LQ45. Nah, untuk sekarang ini, untuk kondisi yang seperti ini, menurut pandangan Mas Rian, apa yang harus dilakukan oleh trader pemula? Artinya harus tetap fokus di saham LQ45 kah? Atau harus berani nyemplung ke saham gorengan? Gitu. Jadi kan untuk sekarang saham-saham yang second third liner itu yang manggung ya Mas ya,
bisa dikatakan di bawah 100 gitu ya, di atas yang di bawah 200 yang lebih naik. Nah, tapi kan banyak pepatah bilang untuk pemula jangan pernah main saham gorengan. Tapi untuk situasi seperti ini, apakah trader perlu menyesuaikan atau kita harus wait and see, kita melakukan apa-apa atau bagaimana gitu Mas? Silakan. Jadi kalau buat pemula seperti pasar saat ini ya, karena kan rata-rata lah IHSG lagi turun. Apa yang kita lakukan itu? Apakah wait and see, apakah beli, ataukah diem aja gitu, nggak usah buka portofolio atau buka aplikasi sahamnya gitu. Jadi kalau dari saranku sendiri, jadi saranku wait and see aja. Kenapa? Si newbie itu cenderung nggak bisa buy sell, rata-rata gitu, nggak bisa analisa gitu. Jadi daripada kita beli tapi salah, mending diem gitu. Tapi kalau yang udah newbie tadi udah bisa baik, bisa analisa, tapi dia masih belum mahir gitu kan. Ya buy sell aja gitu. Jadi usahakan kalau dia memang planningnya di tekniknya dia di day trade atau scalping, udah buy sell aja. Satu hari aja kita nggak buy sell, pikiran kita udah udah mikirnya udah kosong gitu. Apa mikirnya ya? Sepi ya. Itu deh udah kosong deh gitu ya. Oke. Berarti memang untuk trader pemula tuh yang benar-benar baru masuk di saham, lebih baik kita memantau ya Mas, yang memantau pergerakan ya. Jadi karena memang aku juga pernah dengar nih Mas dari salah satu influencer saham juga, untuk kita sebagai trader itu yang paling penting tuh adalah menjaga aset kita ya Mas ya. Jadi daripada boncos mendingan kita enggak ya kan. Jadi kita hanya memantau, melihat, tapi sih kalau aku bilang lebih baik kita sambil belajar ya Mas ya, sambil belajar gitu kan, sambil belajar melihat pakai akun demonya mungkin gitu ya Mas ya, bisa juga ya Mas ya. Ya, akun demo. Jadi tadi aku yang keputus tadi itu aku sempat menyebutkan 3M ya, 3M. Jadi tadi ada metode, kemudian ada mindset sama money management gitu. Jadi apa itu 3M gitu kan? Bukan mencuci tangan, masker, bukan. Tapi 3M itu metodenya itu kita yang mau investasi nih cukup beli gitu. Jangan beli sell jangan, tapi beli. Kita gajian gitu, sisihkanlah minimal 20% atau maksimal 30% dari gajiku buat investasi gitu. Jadi uangnya diputarkan di investasi. Investasinya apa? Di saham gitu. Kemudian apakah yang kita beli terus dijual? Jangan. Karena orang investasi dia nggak peduli dia naik atau turun, kita nggak peduli, kita ternak lot, beli terus, gitu. Jadi buat jangka panjang gitu. Nah, kemudian yang metode kedua yaitu beli lalu tinggalkan, gitu. Beli tinggalin 10 tahun, 20 tahun mungkin udah biarkan. Gitu. Itu metodenya. Jadi yang buat yang day trade, metodenya apa gitu. Jadi itu nggak masuk metode, tapi dia masuk di teknik. Ya. Ya, di teknik. Nah, kemudian yang M kedua adalah mindset. Mindset itu artinya itu kan pola pikir kita gitu. Kita mikir di saham itu gimana sih gitu kan? Apa hanya ikut rekomendasi orang itu, atau orang bilang A, kita ke A gitu? Jangan, salah. Jadi mindset pertama yaitu kita harus punya niat. Itu nomor satu, kita harus punya niat. Tujuan kita di saham itu apa gitu. Dan mentang-mentang tetanggaku nih main saham, ternyata dia sukses gitu. Apakah kita harus ikut dia gitu? Jadi yang satu adalah niat. Gitu. Dan nomor dua, komitmen yang tinggi atau kuat gitu kan. Komitmennya harus bener-bener aku harus bisa gitu. Aku harus bisa terus gitu. Nah, yang ketiga, berani gagal gitu. Karena selama ini 6 tahun ini aku main saham itu bisa-bisanya ini adalah 3 tahun terakhir ini. Jadi aku 1 tahun udah bisa, ternyata aku buka SCS itu sekarang udah 2 tahun, sekarang 3 tahun sekarang. 3 tahun sekarang aku udah bisa trading for living dari saham. Nah, jadi dari kegagalan ini, mau nggak mau kita harus bangkit gitu. Jadi saham ini memang benar-benar menghasilkan gitu.
Jadi selama ini aku udah punya satu perusahaan, udah lumayan besar ya, udah bentuk PT juga. Di sini aku mau perlebar dulu untuk PT ku. Mau nggak mau harus bener-bener fundamentalnya kuat. Kalau nggak kuat, aku nggak masukkan ke bursa gitu. Ngapain aku masuk ke bursa? Perusahaanku jadi rongsokan gitu kan. Harus kuat fondasinya Mas ya. Ya. Jadi harus benar-benar bagus. Kalau nggak bagus, aku nggak mau masuk bursa. Targetku 2030. PT ku atau SCS lah, salah satunya harus masuk bursa. IPO. Jadi, ya, semoga aja deh gitu. Oke, masalah mindset ini Mas ya. Banyak yang pengen cepet kaya di saham Mas. Misalnya dia selalu kayak all in atau semua dana dia sampai misalnya dia suatu saat kejebak tiba-tiba pengen bunuh diri gitu. Gimana sih menurut Mas gitu melihat orang yang pengen cepet kaya di saham? Jadi orang-orang percaya di saham itu memang sulit. Jadi kesalahan orang itu di trader gitu. Kenapa? Orang-orang investasi atau jangka panjang itu pernah ngalami yang namanya jadi trader. Kenapa? Trader itu kebanyakan stop loss. Beneran, kebanyakan stop loss itu yang nggak paham. Jadi kalau udah stop loss, udah deh berhenti jadi swing gitu. Jadi investasi gitu. Jadi buat teman-teman yang cepat frustasi, memang saham itu memang salah dari pemikiran kita, mending ganti cara, ganti tekniknya, jangan di trading atau jadi fasted atau jangan, tapi di jangka panjang 10 tahun mungkin atau 20 tahun gitu, itu baru terasa. Nah, yang jadi pertanyaan juga nih Mas, ada yang bilang kalau kita sering dijegal semesta nih di saham kayak nggak jodoh gitu, ada yang bilang kayak gue talenta gue nggak di saham nih gitu. Menurut Mas gimana? Jadi apakah kayak rezeki itu nggak di saham gitu ya Mas Ria ya? Atau memang ada apa namanya takdirnya gitu, takdirnya memang udah jago di trader gitu. Gimana menurut Mas Rian? Nah, jadi bahas tentang itu ya, usaha boleh ditiru, tapi rezeki beda itu kan ya. Jadi kalau seperti itu, apa namanya? Usaha boleh tiru ya, tapi kita jangan pernah takut gagal gitu. Jangan pernah takut gagal. Jadi kalau udah jatuh, bangun. Jatuh lagi, bangun gitu. Ketiga kali jatuh, ganti. Kalau cuma 3 kali nggak bisa cuan di sana, udah berhenti. Karena takdirnya memang bukan cuan di saham. Tapi kalau udah ngerasain cuan di saham, portonya deh 1 bulan aja deh bisa meningkat berapa persen, mungkin 2%, 3%. Oke, pertahankan. Bulan depan beli lagi gitu. Kalau naik lagi, jadi 2 kali porto kita, aset kita terus naik, berarti dia bisa sukses di saham gitu. Itu dia tips dari Pak Rian. Jadi misalnya kalian ada yang boncos terus, yang suka kadang ngeluh ya di grup ya, gue boncos nih. Pak Rian ini 3 tahun di awal dia udah boncos, sudah terboncos gitu. Malahan di tahun ke-4, ke-5, ke-6 gitu. Memang butuh proses ya Mas ya untuk mencapai sekarang ini ya. Jadi buat teman-teman yang merasa sekarang misalnya sering CL, sering rugi, sering boncos, nah itu adalah proses kita belajar. Sama seperti yang dibilang Pak Aryan, usaha. Kamu gagal saat kamu berhenti. Bener kan Mas? Iya. Nah Mas, aku mau jadi nanya itu nih Mas. termasuk di dalam mindset saham gitu. Tadi ada juga yang berani untuk gagal gitu. Kita taruh dananya habis, oke kita harus berani gitu. Tapi dana itu jangan pakai dana panas gitu, tapi pakai dana dingin. Kalau udah pakai dana panas, kita mati kelaparan gitu. Bunuh diri. Mas, aku mau nanya nih Mas, untuk seorang Mas Rian nih, katakan modal 100% nih, untuk membeli satu emiten tuh berapa persen sih Mas siapin untuk membeli satu emiten? Jadi karena itu kan sesuai. banyak teman-teman yang tiba-tiba all in gitu ya. Untuk seorang Mas Rian aja kayak gitu. Kalau aku pribadi ya, itu aku punya, sebut aja deh, aku punya 50 juta gitu ya. Contoh 50 juta. 50 juta itu aku bagi dua. Yang satu saat market downtrend, yang satu saat market uptrend gitu.
Jadi sekarang posisinya lagi masuk di downtrend. Jadi aku pilih yang nomor downtrend ini nih gitu. Dia 10 juta ini aku bagi menjadi 2. Jadi 25% sama 75%. Oke. 75% ini adalah cash. Cash. Jadi Berarti kalau di saat fase downtrend ini 20%-nya kita adalah lebih. buat trading. Oke, berarti memang untuk money management kita di saat saham downtrend seperti ini kita lebih banyak cash-nya ya Mas ya. Jadi di modal kita untuk trading diperkecil lagi gitu ya. Untuk meminimalisir kekurangan aset kita gitu. Benar. Ya. Oke. Nah, nanti yang 25% ini nanti uangnya dapat berapa? Bagi aja satu hari kita mau beli berapa saham gitu. Mau beli 2 saham, silakan bagi 2 gitu. Beli 1 saham jadikan 1 aja itu. Jadi buat teman-teman yang suka pakai max cash atau max limit itu salah. Karena begitu sahamnya kita turun, mau nggak mau kita harus stop loss. Mau nggak mau harus itu. Tapi kalau kita punya dana dingin atau cash yang lebih banyak, gitu, jadi kita bisa lah itu breakdown lah gitu. Ya, dan juga ada mitos nih Mas, dia bilang kalau yang berinvestasi saham itu hanya untuk orang-orang kaya, dia bilang macam menteri gitu, yang orang-orang pengusaha sukses gitu. Nah, apa mungkin nggak Mas menurut Mas ini yang dari modalnya kecil itu mampu bertahan di saham itu, mampu bisa dibilang mampu dari modal kecil bisa lama-lama jadi gede gitu, mungkin nggak Mas? Katakan modal hanya 5 juta lah gitu Mas. Kadang orang kan Jadi di dunia ini enggak. Jadi di dunia ini nggak ada yang mustahil gitu. Jadi berapapun modalnya, bahkan di sini ada tetanggaku, temanku nih sekarang kan ada di sini dia di kantor sini di rumah aku. Dia bahkan 1%, 1 rupiah pun dia nggak boleh keluar, nggak boleh keluar. Dari mana modalnya? Aku bantu, aku kasih 1 juta dulu dah, ada 1 juta. Kalau memang 1 bulan nih, kamu bisa ngembain 1 juta ini, minimal deh naik 1.000 rupiah aja. Kamu tak angkat, tak bantu gitu, tak bantu. Jadi berapapun modalnya itu pasti. Gak hanya konglomerat orang kaya, menteri, presiden atau bla 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 gitu ya. Jadi nggak harus gitu. Jadi saat ini bisa buat semua kalangan itu. Jadi nggak ada kaitannya itu. Kita punya modal, kita bisa main saham gitu. Nah, di sini saya ambil satu pertanyaan temannya Mas ya, yang di kolom komentar yang menarik nih. Nah, ini dari Pak M. Nur Kasmin, katanya Pak Rian, perbandingan CL sama TP yang idealnya berapa tuh katanya? Menurut Pak Rian itu berapa? Kalau buat day trade yang orang nggak bisa mantau pergerakan harga saham tiap hari atau per menit gitu. Jadi yang ideal itu hanya 2-4% itu harga sell-nya gitu. Jadi itu kan kotor. Netnya berapa? Contoh udah tutupnya deh, jadi netnya 1,6%. Nah, itu 1 hari. 1 minggu aja udah berapa gitu kan, udah lumayan gitu. Itu buat yang day trade yang nggak bisa mantau berdasarkan nggak bisa mantau monitornya gitu deh. Tapi kalau dia bisa memantau monitor gitu, jadi harga sell-nya itu nggak hanya 2-4% ya, itu bahkan harian aja itu bisa 7%. Jadi kita jangan pernah mengambil 7%, itu buat yang nggak bisa memantau aja. Nah, kemudian stop loss-nya itu kalau aku sendiri 3% aja itu. Jadi takutnya tambah dalam udah stop loss aja. Begitu harus jangan beli lagi, aku beli lagi sama itu. Itu. Jadi menyesuaikan juga ya. Ya. Nah, Mas, ada pertanyaan nih Mas. Jadi kadang kan memang kita untuk seorang scalper nih Mas ya. Seorang scalper itu untuk diangkat 3% itu kan minus 3% itu harus CL. Nah, sekarang posisinya gimana kalau memang harga itu masih di atas supportnya? Apakah masih layak kita hold atau tidak? Gitu. Karena banyak teman-teman dari SCS tuh nanya, aku coba nyopet ini nih, tapi minusku udah 3%. Tapi pas dilihat garis supportnya tuh harga itu masih di atas garis S-nya gitu loh Mas. Nah, apakah seperti itu layak di hold atau memang harus wajib di CL dengan catatan dia itu seorang scalper gitu Mas?
Jadi apapun sahamnya, kalau dia memang masih ada di atas support, jadi saranku jangan pakai batas stop loss, tapi kita cari average down-nya kita. Kalau memang benar-benar dia secara teknikal dia ada potensi untuk naik nih gitu, jadi kita harus cari average down gitu. Jadi daripada kita lepas rugi, mending kita lepas saat naik aja gitu. Nah, yang jadi pertanyaan juga ini Mas, kapan kita stop loss? Gimana cara bedain stop loss sama average down Mas gitu? Kadang kan orang kan daripada gue CL nih atau gue stop loss mending gue average down nih gitu. Kalau menurut Mas, kapan sih kita pakai average down? Kapan kita pakai CL atau stop loss? Gitu? Nah, jadi kalau untuk itunya, kapan kita harus breakdown gitu? Itu tergantung dari teknikalnya aja. Kalau memang dia turun ke support nih, ini supportnya ditonton nih, ini support shred, sempat jebol dikit, naik lagi dia, tutupan di atas ini, mau nggak mau biasanya dia bakal naik nih. Sore kita breakdown di sini, kita beli lagi di sini gitu. Gitu. Jadi jangan buru-buru cut loss, tapi tunggu tutupan jam 3 sore aja, pas tutup kita lihat, ternyata ini bakal naik nih besok lagi nih gitu. Udah aku beli lagi sore ini gitu. Nah, itu ya teman-teman untuk menjawab pertanyaan kita yang gue kalau CL setelah CL malah terbang nih, kenapa ya gitu. Itu karena kita bisa dibilang belum menguasai teknikal. Kalau kita udah tahu supportnya, jadi kita udah tahu titik CL-nya atau titik average down-nya yang terbaik gitu. Nah, satu lagi nih Mas Rian nih. Ini juga penting banget kalau menurutku ya untuk seorang trader pemula ya, masalah psikologi. Mas Rian boleh kasih tips sedikit untuk seorang pemula bagaimana cara kita mengatur psikologis kita dalam trading? Sedikit Boleh, aja nggak apa-apa Mas. Jadi kalau untuk psikologis trading kan ya, kalau aku bahaskan tuh bisa 2-3 hari. Panjang lebar. Iya. Jadi sedikit aja nggak apa-apa. Ya, gitu. Kadang saham yang aku beli itu turun, tapi aku jual dia naik gitu. Kenapa itu? Jadi itu tergantung dari modal kita yang masuk gitu. Kalau modal kecil kita masuk HK kanan aja deh, hajar kanan tuh. Oke, itu nggak akan turun, nggak akan ngaruh dia kalau lot kecil. Tapi kalau gede 1000 lot atau 1000 lot ke atas ya, trade masuk ya, HK ya, dia turun. Kenapa? Karena dia tahu mana modal besar yang masuk, mana modal kecil yang masuk gitu. Jadi kalau begitu, apakah begitu kita masuk ya, tentu aku punya 10 juta contoh ya, 10 juta aku buat HK saham ini nih gitu. Aku jadi pucuk gitu. Aku HK boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi HK-nya jangan banyak-banyak. Ya. Satu slot mungkin lah. Jadi HK satu slot ya. Kalau masuk satu slot satu kali aja, itu bisa turun. Nah, kenapa aku HK satu slot? Biar dia turun. Begitu turun kita beli lagi gitu. Jadi kadang aku cuannya tuh ya, aku biasanya memanfaatkan psikologis tradernya. Begitu saham dia naik, aku punya sahamnya nih, tapi aku maunya turun lagi, dia aku kumpulin di bawah itu. Begitu dia naik, aku HK, biarkan dia turun. Dan terus aku beli lagi, naik. Pas di atas, orang-orang pada masuk, aku beli lagi, turun lagi dia. Aku beli lagi biar naik, gitu. Jadi aku terus memanfaatkan psikologis trader. Jadi mungkin untuk para pemula nih, untuk supaya kita menjaga psikologis kita dalam trading nih teman-teman yang mungkin bisa ditiru juga, jangan pernah kita memakai dana besar yang pertama ya Mas Rian ya, karena memang ketika kita beli saham misalnya 10 juta dan kita beli saham 5 juta di bawah satu tik tuh turunnya udah beda banget ya. Untuk yang 10 juta mungkin satu tiknya itu cuma berapa ratus ribu gitu kan, tapi kalau untuk kita beli misalnya kita seorang pemula lalu kita beli saham dengan saham itu 100 juta di bawah satu tik itu 1 jutaan gitu ya minusnya gitu kan, artinya mengganggu psikologis kita juga gitu kan. Nanti yang ada ujung-ujungnya CL padahal belum waktunya CL gitu kan. Jadi gitu teman-teman, untuk teman-teman yang masih notabene baru, jangan pernah memakai uang besar di dalam saham. Karena apa? Karena kita belum punya ilmunya gitu ya. Jadi tetap belajar. Oke. Mas Rio mungkin ada yang ditanyakan lagi? Menurut Mas Rian itu berapa lama sih waktu kita ya dari pemula
supaya bisa menjadi mahir di saham gitu. Mahir maksudnya udah bisa profit konsisten gitu. Berapa sih waktu minimal menurut Mas Rian gitu? Karena banyak orang merasa kayak dia udah jago tapi kok malahan rugi terus gitu. Padahal dia masih baru gitu di bursa gitu. Dia jagonya di saat market bullish bilang ya. Pas kali bearish dia kayak udah teriak semua gitu. Menurut Mas Rian berapa lama gitu waktu untuk bisa mahir gitu di bursa gitu? Jadi berapapun lamanya itu tergantung dari orangnya dia sendiri gitu. Dan dia kalau nggak mau belajar, dia lebih lama buat kesuksesan. Tapi kalau dia tiap hari belajar, 1 tahun udah jadi dia. Iya. Aku aja dulu tuh ya, aku dulu nggak ada mentor, nggak ada apa, cuma aku diajarin sama satu guruku di Jakarta, tapi sekarang guruku aku salib dia. Ya. Aku nah, aku jadinya itu ya 2 tahun, 3 tahunnya aku eksekusi beli. Nah, itu ya teman-teman. Jadi bukan berarti dia lama di saham, dia bisa dibilang lebih mahir gitu. Karena kita ini Jago bisa gitu dibilang ya. siapa yang proses lebih cepat dengan daya pengen tahunya yang lebih tinggi gitu. Kalau dia pengen tahu lebih tinggi, Ya. dia bisa lebih cepat gitu. Sama juga seperti Mas Rian gitu. Walaupun dia masih setahun, 2 tahun di bursa, tapi dia bisa mengalahkan orang yang udah puluhan tahun. Kenapa? Karena niat belajarnya, semangat belajarnya setiap hari gitu, semangat dia misalnya dia kena misalnya dia cut loss, nggak menyerah, terus belajar, kenapa gue sial, kenapa gue gini, dia selalu pengen tahu gitu. Jadi seakan-akan semakin lama dia semakin mengupdate diri dan bisa jadi sekarang ini gitu. Jadi waktu itu bisa dibilang waktu berapa lama pun itu bukan tergantung lamanya, tapi seberapa kita penasarannya, seberapa kita ingin belajarnya dalam bursa gitu. Ya Mas. Nah Mas, aku coba mau membahas SCS nih Mas. Dulu nih Mas, waktu Mas Rian pertama kali bangun SCS itu apa sih motivasinya, apa sih kenapa sih gue pengen buat SCS gitu, kenapa pengen buat komunitas itu, apa tujuannya dulu gitu loh Mas. Lalu sekarang SCS kan berkembang pesat di 7.000 anggota gitu ya Mas. Pertama kali tuh dulu tuh hanya iseng-iseng kah atau memang udah difokusin ingin membuat itu kalinya? Jadi dulu kan tadi udah sampaikan tuh ya yang tadi itu. Jadi tujuanku buka SCS itu adalah buat edukasi ke orang-orang gitu. Jadi pertama kali itu nggak ada biaya pendaftaran, dulu nggak ada. Jadi aku terus edukasi, ternyata capek juga ya gitu. Capek juga ya gitu. Jadi sama rekan tuh coba deh kamu kasih tarif aja nggak apa-apa gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah udah 7.000 berapa tuh? 7.500 gitu. Ya lebih. Ya lebih. Harga ISG nanti Mas 7.000 masih ISG. Nah, itu ya teman-teman. Jadi Pak Aryan ini memang tujuan awalnya untuk mengedukasi kita semua gitu. Bisa kita tadi ngelihat dari persentase yang dia dapatkan cuman kecil banget gitu. Sedangkan kalau kita lihat yang dari membernya Pak Aryan ini konsisten banget tiap hari, tiap pagi ngebalesin gitu ya. Kurang apa Pak Aryan ini? Terus yang jadi pertanyaan nih Mas ya. Apa sih tantangan terberat Mas setelah punya 7.000 member? Kan otomatis kan pasti punya haters dong ya. Gak mungkin enggak ya. Menurut Mas Rian gimana gitu? Tantangan terberat gitu. Jadi tantangan terberat ya. Ya pagi kalau ditanya, Pak, saham ini gimana gitu. Bingung aku gitu. Kayak dukun ya Mas ya gitu ya. Bingungnya gimana coba? Yang ditanyakan apa gitu? Saham ini gimana? Nah, gimana itu dalam artian apa? Mau dibeli atau gimana gitu? Aku juga bingung. Karena aku mau begini, itu gimana? Maksudnya gimana tuh gitu? Itu mau ditanyakan prospek bisnisnya atau pergerakan harganya gitu. Jadi aku juga bingung. Itu tantangannya satu. Yang nomor 2, aku paling nggak bisa share foto sembarangan sekarang. Iya. Iya. Kapan hari itu pas lagi di pantai itu aku ada foto harum tuh, aku video kirim ke grup. Harumnya mau naik gitu. Jadi nggak bisa sembarangan, begitu turun nanti aku yang dimarahin orang-orang, Pak ini gimana gitu.
Oke, 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 oke. Mantap sekali ya. Tanya lagi Mas Rio, silakan mungkin. Nah, eh bagaimana nih? Kan kita kan tahu nih Mas ya, kalau angkatan corona kan bisa dibilang lagi enak-enaknya ya, kayak batas ARB 7%, terus seperti sekarang ya, udah banyak apa. Nah, bagaimana nanti misalnya kembali ke peraturan yang dulu Mas, yang nyampe batas ARB-nya nyampe 25%. Terus katanya juga waktu bursa juga mau diperpanjang ke jam 4:05 ya. jam 4:15 sorenya. Bagaimana menurut Mas untuk kita menyikapinya, apalagi kita yang masih eh, angkatan corona gitu. Ya. Jadi Kalau kita untuk kontrol angkatan serangannya corona, gitu loh Mas. nah, jadi kalau untuk angkatan corona itu batas ARB karena kan masih enak ya, minus 7%, 6,3% gitu. Jadi enaknya apa coba? Kalau ARB kembali ke 25%, biasanya ya saham ARB itu jarang ARB, kadang hanya 1-2 gitu. Kalau sekarang ISG anjlok 1% aja, yang ARB banyak. Nah, kalau kena ARB, besoknya ARB lagi, ARB, ARB lagi ya. Nah, BNBK tapi ya. enaknya apa? Kalau ARB 25% kembali asal, enaknya gini, begitu dia turun, ISG rusak parah, dia tentunya nggak akan ARB 20% mungkin atau 19% minusnya gitu. Jadi besoknya nggak panik selling dia, gitu. Itu enaknya. Tapi nggak enaknya orang-orang nggak paham, begitu kena down turun dia ditahan, gitu loh. Oke, oke, oke. Nah, mengenai kode broker yang mau dihilangin nih Mas, gimana menurut Mas gitu? Kalau Apakah menurutku itu memang apa ya? Memang menjegal gitu ya, menjegal kita bisa cuan. Tapi itu nggak apa-apa, Tapi kita udah punya strategi sendiri. Begitu ada rumor itu, kita langsung cari. Ini cara cuannya pas letter gimana nih itu? Nah itu. Jadi aku udah punya strategi sendiri. Begitu ada isu apapun, aku cari solusinya gimana. Pasti dari dulu kayak gitu terus. Iya, iya, iya. Nah, mungkin ini yang terakhir Mas ya. Mungkin dari Mas sendiri, saran untuk trader pemula itu apa sih Mas? Yang cocoknya untuk kita yang masih terjun di dalam bursa gitu. Sarannya untuk trader pemula gitu. Rangkumannya gitu loh Mas, rangkumannya. Orang kumannya tak keren saran rekomendasi. Rekomendasi saham Senin. Jadi buat pemula ya yang baru-baru mulai itu saranku itu terus belajar tentang money management, terus belajar analisa teknikal itu udah 2, yang klasik sama yang modern itu dua-duanya pelajari terus. Itu sudah aku share sebagian di ilmu profit, terus belajar itu terus aja karena hampir 90% semua materi itu tuh rata-rata udah aku share di sana meskipun hanya sedikit-sedikit gitu. Iya, iya. Karena udah mencapai sesi akhir, kita pilih pertanyaan menarik ya Pak ya, yang mau ditanyakan. Boleh. Ayo Pak Boleh. dipilih. Satu dari Pak Arif, satu dari aku gitu. Udah bebas yang mana aja. Ini Mas Arif ngomong tapi nggak ada suaranya. Ada suaranya. Boleh, terserah dari Mas Rio dulu atau mungkin Pak Rian juga boleh pilih mana pertanyaan yang bagus gitu. Halo. Nah, halo, suara kedengeran nggak? Nah, ini ada pertanyaan dari Realjir 87 ya. Pak, mau tanya gimana cara kita tahu sahamnya yang ARB tiba-tiba bisa naik lagi? Terus bagaimana kita membedakan bid dan offer palsu gitu? Menurut Mas Rian simpelnya gimana sih gitu? Jadi membedakan apa tadi? Membedakan saham yang ARB palsu ya, palsu. Bid offer yang palsu Mas. Nah, jadi yang pertama itu ya sama ARB yang di sana itu yaitu yang nomor 1. Begitu dia 1 kali ARB, dia kita jangan langsung buy atau kian udah buy jangan langsung breakdown di sana. 1. Yang kedua, begitu ARB kedua kali kita jangan buru-buru buy atau breakdown.
Yang ketiga kali, ini harus average down. Karena apa? Saham turun itu bisa dihitung loh, turunnya sampai berapa hari itu bisa dihitung gitu. Jadi itu kembali lagi sama psikologi trader kita. Kita main saham, kita trading nih, trading 2 hari turun saham kita down, psikologi kita udah. Sorry guys, tadi terputus lagi. Tadi lagi asik padahal ya, tapi tiba-tiba terputus. Iya, tiba-tiba terputus teman-teman. Mohon maaf sekali lagi Ternyata teman-teman. nggak batas 1 jam ya. Tapi Iya. kita tetap lanjut sedikit lagi ya. Kita sambung Kita lanjut sedikit lagi ya. Ini sama janji kita juga bakalan mencari pertanyaan-pertanyaan menarik dari teman-teman dan kita akan kasih hadiah ya Pak ya. Kita Betul. kasih reward. Nah. Siapa tuh? Apa itu? Silakan diundang Pak Riannya. Iya, aku undang lagi ya. Yuk. Tapi keren banget tadi Mas Rian ya. Di umur 26 tahun udah jadi seperti sekarang ini. Itu menjadi pelajaran berharga untuk kita ke depannya juga. Apa dia? Ayo Mas, silakan di-invite lagi. Jadi untuk pelajarannya seperti itu. Bentar ya. Buat teman-teman yang mau belajar analisa bisa ke Pak Rian, atau di grup yang masih belum punya VIP silakan ke Pak Rian. Karena tujuan awal Pak Rian memang full edukasi. Bentar ya Mas Rian. Udah diundang Pak? Coba sebentar. Mungkin nanti pas sekali kita tayangin kita sambungin aja ya. Boleh. Kok Pak Riannya? Takutnya Pak Rian lagi ada ini. Jadi itu tadi pelajaran yang kita dapat, banyak banget pelajarannya. Jadi untuk trading di saham itu nggak sulit ya. Hanya butuh kita yang rasa penasaran kita, rasa ingin belajar kita gitu. Seperti Pak Ria. Terus nggak harus dari jurusan akuntansi ya. Pak Ria aja anak teknik. Teknik bisa ya Mas Ria ya. Terus memang modalnya pun nggak usah banyak-banyak gitu ya. Karena memang pakai modal kecil kita asal konsisten cuan gitu. Tadi seperti Mas Rian mengajarkan tetangganya, saudaranya gitu ya. Dia dikasih modal 1 juta nih. Sampai berapa lama dia bisa nggak untuk mengembangin 1 jutanya gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang pemula, kita sarankan pakai modal kecil dan pakai uang dingin gitu ya. Supaya apa? Sebenarnya dalam fase belajar itu adalah fase kerugian. Jadi kita manfaatkan itu dengan rugi yang sedikit-sedikitnya gitu ya Mas Rio ya. Sembari kita belajar tentunya. Gitu. Oke. Coba aku undang Ini lagi udah ya. ada satu pertanyaan menarik nih yang akan saya tanyakan ke Pak Rian ya. Kita nggak usah jawabnya. Ini untuk Pak Rian aja. Oke. Silakan Gimana, Pak Mas? Riannya.
ini kayaknya ini deh apa namanya, tadi memang aku sudah janji sama Pak Rian itu hanya 1 jam gitu. Mungkin Pak Rian ada jadwal lain dengan orang lain gitu. Jadi Iya, karena memang janjinya iya, dari awal cuma 1 jam. Mungkin kita close memang sendiri kita Pak ya. kok sendiri juga tadi kebetulan. Nah, di sini ada satu pertanyaan nih Pak yang nanggung, dia udah ngasih banyak nih. Mungkin kita bisa bantu jawab dulu. Nah, Boleh, boleh. pertanyaannya dari Irfan titik Rizkwanto, katanya, Pak, bagaimana cara mengetahui suatu saham sedang dalam fase akumulasi atau distribusi oleh bandar di saham tersebut agar bisa tahu apakah bisa buy atau sell. Jadi, bagaimana cara kita mengetahui, Pak, dalam saham itu lagi akumulasi atau distribusi? Terus bagaimana cara Iya. kita untuk buy or sell-nya gitu? Menurut Bapak bagaimana? Jadi coba aku bantu jawab ya Mas Rio ya. Yang pertama begini, Iya. kita dalam saham itu ada yang namanya kan chart ya, chart candlestick ya, charting. Kita bisa menggunakan namanya technical analysis. Nah, bagaimana cara kita melihat bandar itu sedang akumulasi atau distribusi? Yang pertama gini teman-teman, ketika memang saham itu bergerak di situ-situ aja. Misal dia posisi atasnya itu angka 1000, lalu di posisi bawahnya itu angka 500. Jadi dalam satu fase dia tuh harga itu di situ-situ aja. Misalnya dia seminggu atau sebulan, dia tuh harga di situ-situ aja. Jadi kalau orang teknikal itu biasanya tuh dalam fase sideway ya, dalam fase ya range-nya itu dia 1000, 800, 1000, 500, 1000. Jadi itu dia bergerak itu sideway gitu. Nah itu bisa di bandar itu ada 2 kemungkinan. Dia sedang dalam fase akumulasi atau dia kan banyak juga ya teman-teman ya untuk saham yang sedang bergerak situ tiba-tiba turun gitu kan. Nah itu apakah bisa dibilang distribusi? Tidak. Jadi gini, ketika bandar itu sedang dalam fase akumulasi, itu dia ada 2 kemungkinan, berhasil atau gagal gitu ya. Nah untuk kita seorang trader gitu ya, maksudnya kita nggak kenal bandar itu siapa, kita nggak kenal siapa bandarnya, lalu apa yang kita hanya cukup menunggu konfirmasi. Maksudnya gimana? Ketika memang dia jebol dari atasnya itu, resist apa namanya fase akumulasinya, itu kita ikutan buy. Tapi kalau memang dalam fase akumulasi tadi, situ tadi dia lalu jebol bawahnya, ya udah itu kita hindarin saham itu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara kita melihat bandar dalam fase akumulasi atau distribusi, yang pertama kita lihat dulu saham itu bergerak sideways atau tidak. Oke, itu gampangnya teman-teman. Sebenarnya ada lagi beberapa cara. Nah, untuk respon kita bagaimana? Wait and see. Ketika memang saham itu bergerak naik, kita ikutan masuk. Tapi kalau dia saham itu bergerak turun, ya kita tinggalkan saham itu. Gitu Mas Rio. Benar seperti dibilang Pak Arif, kalau dia akumulasi pun semua itu udah tergambar di candle atau bisa dibilang udah tergambar di teknikal gitu. Nah, disitulah kita harus bisa menganalisis teknikal supaya apa? Supaya bisa mengetahui bandar akumulasi atau distribusi gitu. Nah, terus yang jadi apa juga kita harus tahu sebenarnya juga. Jadi ke depan itu yang harus kita pertimbangkan gitu. Nah, kebetulan karena Pak Aryan sudah ada di sini, kita lanjutkan dulu ya sebentar dikit lagi. Mau Sedikit lagi Mas, ya closing tadi kepotong. ya. Sedikit lagi gitu. Sorry Mas, tadi karena memang sudah cukup 1 jam jadi kepotong. Nah ini sedikit tadi kan terpotong nih Mas, rangkuman dari Mas Rian untuk trader pemula. Jadi mungkin bisa dilanjutkan sebelum kita tutup ya Mas Rian ya. Tadi karena Ya, kepotong. trader pemula Mas. Jadi buat teman-teman semuanya, saranku ya, jangan pernah memandang dari sisi value atau nilai cuan atau modal kita gitu. Tapi yang kita cari yaitu cara kita bisa mendapatkan cuan itu gitu. Nah, caranya gimana? Caranya terus belajar. Jar gitu ya. Ya, terus belajar. Nah, nanti kita beli tetap minus, beli lagi tetap minus. Kalau 3 kali minus, jadi saranku tenangkan psikologis kita, jangan terus-terusan buy gitu. Kita bisa buy tapi nggak usah keluar, akan sama aja gitu. Nah, kemudian kalau kita udah bisa cuan lagi 3 kali cuan,
tenangkan lagi psikologis kita. Biasanya kalau udah cuan itu udah gak fokus dia. Pikiran cuma beli jual udah cuan kok gitu kan. Ya. Oke. Itu ya motivasinya. Ada satu pertanyaan tadi Mas, atau mau Mas Rian yang menjawabkan gitu. Kebetulan pertanyaan menarik ini tadi. Udah kami coba untuk menjawab, tapi lebih bagusnya pasti jawaban Pak Rian gitu. Apakah Pak Rian mau bersedia menjawab satu pertanyaan terakhir? Satu pertanyaan terakhir. Yang mana Mas. nih? Yang ini nih saya bacain ya. Dari Irfan Rizwanto, dia bilang begini, Mas. Pak, bagaimana cara mengetahui suatu saham sedang dalam fase akumulasi atau distribusi oleh bandar? Nah, terus bagaimana cara kita mengetahui momen untuk buy atau sell-nya? Terima kasih. Nah, biasanya aku tuh lihatnya dari cat sahamnya itu gitu. Jadi biasanya ciri-cirinya akumulasi ya itu volumenya ada lonjakan gitu. Dari sebelumnya segini ya, misalnya naik lagi segini gitu. Nah, pas volumenya naik ini perlu kita cermati gitu. Begitu ada akumulasi gitu. Kemudian teknikal juga oke, maka itu sinyal buy. Ya. Jadi kita udah bisa melihat dari chart ya. Dari chart juga udah di situ sudah tergambar semua. Jadi penting bagi kita untuk tahu teknikal ya Pak ya. Nah, Terus itu harus syarat pertama gitu. Ada tambahan Mas Arief? Teman-teman mungkin ini kan Pak Rian nih kalau aku lihat nih pakai kaos SCS nih. Jadi mungkin Pak Rian bisa share juga stok cuan saham Indonesia. Jadi teman-teman yang mau baru. yang mau beli silakan bisa DM kita atau DM langsung ke officialnya SCS Indo. Harganya berapa nih Pak Rian nih? Harganya berapa kemarin Mas? 110. 110. Jadi teman-teman yang mau beli saham dari stok saham Indonesia bisa DM kita atau bisa DM langsung ke official SCS Indo gitu. Ya mungkin cukup sekian ya Mas Rio ya, Mas Rian ya. Terima kasih banyak Pak Rian udah kita bisa undang. Semoga acara live kita ini bisa membantu untuk para trader pemula ya teman-teman ya. Dan ingat teman-teman untuk trader pemula yang statusnya itu lebih baik kita mengamankan case kita dan saran dari Pak Rian dan tadi yang sudah kita bahas silakan diterapin gitu ya. Mungkin aku akhiri ya Mas Rian ya, Mas Ria ya. Terima kasih banyak. Happy weekend teman-teman. Happy cuan, jangan patah semangat. Tetap yakin kita bisa disukses ya. Oh ya satu lagi, kebetulan kita dari Sajen Saham ada buka kelas untuk di 1 Mei. Jadi teman-teman yang mau belajar technical analis dan mau belajar bagaimana bisa jadi trader yang mandiri, teman-teman bisa DM kami juga gitu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Mas Rian, Mas Rio. Di bawah. Aku akhiri ya. Ya. Yuk. Oke.